Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Bidang SPD. Yang saya hormati Pak Adi, Wakil Bidang Sarana dan Prasarana, serta rekan-rekan guru dari SMA 10 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena berkat beliau kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesehatan, kesempatan dan waktunya, serta tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita berada di alam yang canggih seperti saat ini. Izinkan saya memulai acara hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Di sini Bapak Ibu, saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mareta Afrianti SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bengkulu yang berada di SMA Negeri 10 Bengkulu. Di sini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum mulai Bapak Ibu, karena judulnya budaya positif, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu yang saya hormati di sini, yang saya yakin sebenarnya lebih senior daripada saya dan lebih mungkin memahami daripada saya, tapi mungkin kesempatan saat ini diberikan kepada saya. Izinkan saya bertanya, ada kata-kata budaya positif. Menurut pemikiran Bapak Ibu, apa sih budaya positif yang ada saat ini di pemikiran Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Seperti apa? Budaya positif itu apa bayangan Bapak Ibu sih? Hal-hal yang positif. Oke. Perilaku baik. Iya. Ada lagi? Pembiasaan baik. Subhanallah. Iya, lagi masih ada Bapak Ibu? Iya, benar sekali ya. Disiplin budaya positif itu adalah pembiasaan. Pembiasaan yang harus ada sebenarnya dalam kata di sini positif, hal-hal yang positif yang ada dari diri kita. Jadi kalau dilihat dari pembiasaan, seharusnya ada pembiasaan yang berasal dari diri kita sendiri atau yang disebut dengan faktor internal. Jadi harus ada dari hati nurani sendiri yang mau melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk. Di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman kepada rekan guru semuanya di SMA Negeri 10 tentang tadi budaya positif. Adapun konsep dari inti budaya positif nanti ini agak banyak yang mau saya paparkan. Ada kurang lebih ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif tadi, kebiasaan positif kata Bapak Ibu tadi, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini ada tadi yang sudah sedikit kita singgung, ada pembiasaan dari diri, nanti ada motivasinya, ada motivasi prinsip yang saya bilang tadi, nanti akan nyambung juga, ada juga disiplin positif, disiplin tadi, jadi semuanya sudah nyambung di sini. Nah, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa sih ada pembelajaran dengan paradigma baru? Paradigma itu pemikiran baru. Pemikiran baru. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, selama ini apakah Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru? Atau selama ini Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Oke, kalau masih bingung seperti ini Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi, poin pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru itu seperti sistemnya saat ini yang saya lakukan.
yaitu sistem ceramah. Sistem ceramah di mana siswa atau peserta didik hanya mendengarkan atau hanya mendapatkan ilmu dari kita guru yang di depan saja. Jadi seperti kita memberikan makanan kepada kepada siswa dengan suruh buka mulut jadi kita hanya langsung masukkan tanpa ada protes dari siswa makanan apakah ini gunanya apa, untuk apa, dari mana, tanpa ada itu. Jadi siswa hanya buka mulut saja terus dia minum. Itu contohnya sistem pembelajaran ceramah. Itu yang dinamakan juga dengan pembelajaran yang berpusat pada guru. Tapi kalau yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kita hanya sebagai, kita guru di sini hanya sebagai penuntun, menuntun saja, menuntun siswa. Kenapa menuntun? Karena saat ini yang sering digemar-gemakan oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan Pak Nadiem, pembelajaran merdeka belajar, kurikulum merdeka, semuanya merdeka. Jadi siswa pun merdeka. Itu juga berdasarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Dia mengatakan bahwa guru itu hanya sebagai penuntun. Dia mengibaratkan, Pak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita guru ini seperti petani. Jadi kita hanya petaninya yang hanya bisa memberikan pupuk, melihat airnya gimana, pertumbuhannya bagus atau tidak. Kita memberikan melihat serangganya ada atau tidak. Tetapi yang menanamkannya adalah menanamkan benihnya, benih tanaman tadi adalah orang tua. Jadi kita hanya menuntut saja. Kita guru tidak bisa apa yang ditanamkan oleh orang tua di rumah. Misalnya diibaratkan tadi kata Pak Ki Hajar Dewantara, kalau orang tua di rumah sudah memberikan bibit mau menanam jagung, kita guru di sekolah tidak bisa mengharapkan siswa atau peserta didik ini yang ditanamkan jagung mau menghasilkan padi yang berkualitas. Tidak bisa. Jadi kita hanya bisa melihat pertumbuhannya saja, pertumbuhan yang sudah ditanamkan oleh orang tua tadi, bibit yang ditanamkan oleh orang tua. Makanya kita hanya menuntunnya saja. Jadi kita sebagai guru yang hanya melihat kemauan peserta didik itu maunya seperti apa. Atau di sini bisa dilihat pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi ini maksudnya tadi itu Bapak Ibu adalah guru hanya sebagai penuntun atau pembelajaran yang hanya berpusat, bukannya hanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi kita harus menghilangkan image kita bahwa pembelajaran di sekolah kita guru adalah kita yang paling bisa. Semua ilmu yang ada untuk peserta didik adalah dari kita. Untuk saat ini, zaman sekarang, apalagi sekarang di generasi Z, itu tidak bisa kita mengatakan bahwa kita lebih bisa daripada siswa. Kita di sini hanya sebagai menuntun saja, Bapak Ibu. Jadi kita biarkan saja siswanya, tapi dalam tanda kutip. Bukan kita biarkan, ayo kamu mau jadi apa, terserah kamu. Enggak. Balik lagi ke poinnya bahwa kita adalah guru, menuntun itu sesuai dengan apa yang kita maui tadi. Kita mau peserta didik tadi yang sudah ditanam oleh orang tuanya mau menjadi ditanam tadi adalah bibit jagung. Kita guru menginginkan juga bahwa siswa ini nanti lepas dari sekolah kita dia menghasilkan jagung yang berkualitas. Nah, bagaimana caranya? Itulah tugas kita. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa. Karena sekarang kita istilahnya kurikulum merdeka. Jadi kita hanya sebagai penuntun saja, Bapak Ibu. Nah, di sini peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya.
berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, balik-balik lagi ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ketahui ada 6. Ada yang bisa baca nggak Bapak Ibu? Atau ada yang hafal? Kalau kemarin ada yang bisa menyanyikan, sekarang gurunya nggak ada yang menyanyikan. Ada yang masih ingat? Mandiri, ya, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan, kreatif. Satu lagi yang paling penting adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu poinnya yang pertama sekali. Jadi nyambung dengan visi sekolah SMA kita. Visi sekolah SMA Negeri 10 Bengkulu kalau tidak salah Ibu ya, ingin mewujudkan peserta didik yang beriman, kreatif, cerdas dan berkompetitif. Iya, yang pertama tadi beriman. Beriman sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Hal itu sudah kita bahas Bapak Ibu ya kemarin di pertemuan sebelumnya tentang visi-misi SMA 10 yang ternyata sudah sangat bagus dibuat, disusun oleh kepala sekolah kita dan tim. Ya, lanjut Bapak Ibu ya. Bosan Bapak Ibu? Mendengarkan saya ceramah di sini, tidak apa-apa silakan dibuka makanannya ala kadarnya Bapak Ibu. Itu dari kantong pribadi. Jadi jangan dilihat harganya, makanannya enak apa tidak. Saya lupa tadi masak sendiri atau beli, nggak ingat lagi tadi sudah keringat dingin tadi. Jadi silakan santai saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tegang, saya juga tegang di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu rileks, saya juga akan rileks. Kita akan berjalan sesuai dengan alurnya. Oke, sekarang saya lanjut ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu salah pemikiran. Salah pemikiran tentang teori kontrol. Yang pertama, kita merasa bahwa guru tadi mungkin masih pemikiran saya juga sebenarnya. Apalagi kalau tahun-tahun kemarin itu dibebankan menjadi guru piket. Perasaan saya jadi guru piket itu harus anak tuh harus takut sama saya. Anak harus mengikuti aturan dari saya. Anak terlambat, kalau terlambat ya pokoknya harus membersihkan itu atau lari. Ternyata salah. Selama ini setelah mempelajari modul ini yang agak berat sebenarnya yang kami lakukan, banyak modul sudah dipelajari dalam 2 bulan ini. Modul ini yang paling berat dan sangat sebenarnya bertentangan dengan hati nurani saya sendiri. Saya akui. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Pemikiran kita saat ini atau pemikiran saya dahulu bahwa saya bisa mengontrol semua murid. Bukan semua siswa SMA 10 Bapak Ibu ya. Kita spesifikasikan ke siswa kelas kita sendiri. Atau kalau pada saat kita piket, kita bisa mengontrol anak yang ini datang terlambat atau tidak. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Misalnya, kalau kata-kata mengontrol murid, ada murid yang datang terlambat nih. Hal yang saya lakukan juga kemarin sebelum saya mempelajari modul ini dengan anak didik saya di kelas 11A. Anak saya ada yang terlambat terus sudah 3 kali. Alfa juga sudah 4 kali. Jadi saya panggil, saya agak emosi. Kenapa sih datang terlambat terus? Apa sih? Kenapa nggak bisa datang jam 7.30? Anak ibu saja mulai saya membandingkan dengan anak saya di rumah. Mulai saya membandingkan dengan guru kita yang di SMA 10 yang rumahnya jauh. Kan ada guru SMA kita di sini yang rumahnya ada di Lunas ini. Dia nggak datang terlambat
berapa meter, kok bisa datang terlambat? Dengan emosi saya tanya, marah tanpa menanyai kenapa. Setelah hari itu, setelah saya marah dan ada juga saya tarik ke BK, dikontrol sama BK, diberi pencerahan sama BK, terus saya lepas. 1-2 hari kemudian dia tidak datang terlambat dan tidak apa. Tapi pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, apakah anak itu sudah benar-benar melakukannya dari dirinya sendiri? Belum. Ada kemungkinan dia melakukannya karena takut. Iya kan? Takut karena mungkin gurunya, wali kelasnya agak seram mukanya. Ditambah saya mungkin emosi juga. Baru masuk berapa bulan? Baru 1 bulan sudah datang terlambat berapa kali, berapa kali. Mungkin takut di situ. Apalagi langsung saya bawa ke BK, dapat poin. Kemungkinan takutnya di sana. Atau takut juga dengan guru piket. Nah, hal itu sebenarnya bukan kita atau saya sendiri sudah bisa mengontrol anak tersebut. Bukan Bapak Ibu. Kita bisa mengatakan mengontrol murid dia sudah berubah. Misalnya saya mempertanggungjawabkan kepada wakil kesiswaan, oh enggak Bu, anak saya si A sudah berubah. Iya, dia enggak bolos lagi di jam saya. Sudah berubah dia. Tapi kita kembalikan lagi, apakah itu berubah dari dalam dirinya? Faktor intrinsipnya dari dalam pribadinya sendiri. Misalkan suatu saat saya tidak lagi di SMA 10 atau saya dipindah tugaskan ke SMA lain, atau guru pikirnya bukan guru itu lagi, atau saya bukan wali kelasnya lagi nanti, apakah anak itu akan tetap melakukan hal yang baik yang menurut kita sudah kita kontrol tadi? Jawabannya belum tentu. Saya bisa meyakinkan belum tentu. Hal itu juga sebenarnya terjadi sama kita Bapak Ibu ya. Kebetulan kepala sekolah nggak ada. Kepala sekolah ini agak-agak gimana Bapak Ibu ya? Kalau pagi-pagi dia datang, kita wajib harus datang dong, ya kan? Karena saya juga sudah pernah dipanggil, mana nih gurunya? 11B, berlari. Saya Pak, maaf Pak, saya dari kampus Pak. Jam terakhir juga seperti itu. Lihat mobil kepala sekolah, oh nggak ada mobilnya, haruslah masuk. Atau tunggu dulu lah, santai dulu, ngobrol dulu, akhirnya 10 menit, 15 menit, udah habis 1 jam. Karena ada rasa mau mengajar tadi karena takut dimarah sama kepala sekolah, takut dimarahi kepala sekolah di depan teman, di depan murid. Kalau dimarah kepala sekolah di depan murid, waduh Bu, jangan ya Bu, kacau ya Bu, hilang harga diri kita dulu. Jadi itu sebenarnya yang ditakutkan. Itu sebenarnya adalah ilusi. Semua itu adalah ilusi. Ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Bukan. Sama seperti kepala sekolah. Kalau pagi-pagi dia datang, gurunya udah masuk semua. Saya belum yakin itu adalah sistem kontrol yang baik dari kepala sekolah. Itu hanyalah ilusinya saja. Karena saya sendiri pribadi mungkin datang mau dong berbicara dulu, ngobrol dulu sama teman, mau menanyakan kabar dulu, sambil jalan santai kan, ngobrol dulu kita. Jadi pemahaman kepala sekolah yang mengatakan bahwa semua guru SMA 10 di jam pertama sudah datang semua, itu hanyalah ilusi. Sama sebenarnya dengan siswa SMA 10 tidak ada yang terlambat lagi. Berharapnya bukan ilusi, berharapnya bukan hanya karena wakil kesiswaan kita Ibu Idami. Nanti ditakutkan nanti bukan lagi pergantian posisi, mungkin Pak Adi yang jadi wakil kesiswaan, anak malah tambah santai. Malah Pak Adi bisa diajak teman. Kami main dalam satu tim futsal dengan Pak Adi, jadi santai saja. Takutnya seperti itu Bapak Ibu ya. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat.
Nah itu ada penguatan. Penguatan itu apa kira-kira Bapak Ibu? Suatu imbalan atau suatu hadiah, suatu perlakuan yang baik. Misalnya tadi, anak tadi sudah datang tidak terlambat lagi. Dia mengharapkan saya wali kelasnya memberikan pujian. Atau kita tadi, saya tadi yang datang masuk kelas tepat waktu, saya mengharapkan bahwa kepala sekolah tidak akan memarahi saya lagi. Itu penguatan positif. Sistem yang seperti itu ternyata hanya ilusi. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa itu termasuk dalam teori kontrol kita. Teori kontrol kita sebagai guru dengan kata-kata memberikan penguatan positif atau memberikan suatu hadiah, suatu apresiasi yang bagus kepada siswa atau kepada diri kita sendiri. Itu sebenarnya hanyalah ilusi teori kontrol, hanya sebuah ilusi. Selanjutnya ilusi bahwa ini kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kritik dan membuat rasa bersalah, nah itu yang agak susah. Apakah semua siswa kita, siswa SMA 10 ini bisa merasakan bahwa dia bersalah? Ada kejadian dulu ya di SMA kita, mungkin belum kurikulum saat ini atau belum ada pemahaman tentang teori kontrol. Dia merasa bahwa kalau mungkin saya juga sih dulu merasa juga anak tuh harus patuh sama saya. Kalau tidak patuh dengan saya, tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang ada dengan saya, kalau saya emosi saya lempar. Itu ada juga yang dengan kata-kata silakan keluar, menghakimi itu. Apakah dengan kita membuat mereka, kita lemparkan sesuatu, tadi lempar spidol, atau kalau kami dulu dilempar kapur tuh sama guru. Saya ingat tuh waktu di SMA. Kalau SMA dulu masih tahun 2000-an Bapak Ibu ya, sudah sangat tua nih. Kalau dulu sistemnya masih surat-surat, ya kan? Jadi dapatlah surat nih dari kakak tingkat. Baca surat, karena menurut bunyi tadi, guru di depan baca dengan teman sebelah nih, baca surat. Lagi asik berbunga-bunga, mungkin wajahnya agak senyum-senyum gimana kan, senggol-senggolan, dilempar. Saya ingat sekali itu dengan Pak Yunirhan, mantan kadis kita. Makanya kalau dulu ketemu sama Pak Yunirhan, Pak masih ingat Pak? Iya, mereka yang saya lempar gara-gara surat. Karena ternyata surat kalau di SMA saya dulu, karena sistem suratnya, surat yang datang ke siswa itu tidak egois yang ada. Saya akui, saya sendiri mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin di sini sudah ada yang berkonflik batin dengan saya. Jadi membuat rasa bersalah itu memang susah, karena kita hanya manusia yang dasarnya adalah misalnya sifat egois. Jadi semua ilusi kalau kita mengatakan bahwa kita bisa membuat anak itu bersalah dan bisa menguatkan karakternya. Kalau dia sudah mengatakan bahwa dia bersalah dan menguatkan karakternya, karakternya sudah benar, ternyata itu hanyalah ilusi. Yang terakhir adalah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itulah yang sayangnya. Kita merasa kita paling tua, kita merasa kita paling senior, kita merasa kita paling bisa. Kita bisa memaksa orang yang di bawah kita, orang yang lebih muda daripada kita. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita merasa kita orang yang lebih dewasa, kita bisa memaksakan hal tersebut kepada anak atau kepada orang yang di bawah kita, itu
bisa, suatu bayangan saja, suatu ilusi, suatu khayalan kita saja. Jadi tidak bisa. Jadi jangan menganggap kalau sekarang seperti yang pertama saya katakan tadi, kita tidak bisa menganggap kita guru di sekolah ini adalah kita yang paling bisa. Apalagi sekarang anak generasi Z. Generasi Z ini melebihi pemikirannya, melebihi dari kita. Itu harus kita akui Bapak Ibu. Apalagi di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan umum. Mungkin kalau ilmu pengetahuan yang kita pelajari yang akan kita berikan, mungkin dia agak kurang. Tapi kalau pengetahuan umum, mereka saya yakini mereka lebih daripada kita. Seperti saat ini, mungkin saya berdiri di sini mengatakan ini dengan PD-nya. Ternyata adik-adik yang di belakang sana, alah bu, Kamila nggak mau belajar itu bu. Kamila tahu nggak bu itu. Memang kenyataannya seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Jadi kita kalau kita masih merasa bahwa orang dewasa bisa memaksakan kehendak kepada orang yang di bawah kita, di bawah umur kita, itu hanyalah sebuah ilusi, khayalan kita saja saat ini. Jadi dari teori kontrol ini kita harus bisa melihat posisi kita saat ini. Ya Bapak Ibu ya, bisa saya lanjut? Masih agak banyak Bapak Ibu ya. Nah di sini ada stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon ini yang zaman dulu, teori kontrol saat ini. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, dari stimulus responnya mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Yakin kebutuhan kita sama? Oh tidak. Ternyata tidak. Walaupun kita berada di satu sekolah, walaupun kita mempunyai profesi yang sama, ternyata kebutuhan kita tidaklah sama. Iya, mengaculah ke teori kontrol. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berbeda dalam segala hal. Iya kan? Mungkin kalau saat ini bagi saya, bagi saya cukup makan, minum, atau sehatlah. Karena posisi saat ini masih sakit, mau saya sehatlah, sehat-sehat. Ternyata kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu di sini sudah sehat, mau yang uangnya mau lebih, iya kan? Mau pikirannya tenang, kalau uangnya lebih banyak, pikirannya tenang. Ini salah satu itu. Atau ada juga, aduh saya pengen nih siang nanti makan pedang nih. Atau ada juga yang mikir, alah ibu mereka cuma kasih kue 3 kecil lagi. Tapi ada mungkin di sebelahnya, alhamdulillah dapat kue dari ibu mereka. Tadi nggak makan. Ya kan? Ternyata kebutuhan kita beda Bapak Ibu. Yang saya butuhkan saat ini, saya pengen sehat. Iya, mau sehat. Itu kebutuhan saya saat ini. Karena tugas numpuk, saya pikir untuk bulan ini kemarin, untuk bulan ini yang ini terakhir. Designasi teori kontrol ini adalah yang terakhir. Budaya positif yang terakhir untuk bulan ini. Ternyata Bapak Ibu kemarin sore ada due date-nya pre-test. Waduh, lanjut pre-test. Ditelepon sama pasien juga malam tadi. Ibu tugasnya nggak bisa kebaca. Allah Akbar itu saya. Ternyata ya Allah hari ini harus melaporkan juga aksi nyata. Subhanallah saya. Jadi saya pengen sehat. Itu kepengen saya. Ternyata tugas kita berbeda Bapak Ibu ya. Lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan ternyata itu stimulus responnya salah dong. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau sama, bahaya kita. Iya kan Bapak Ibu?
Tuh, kalau ditengok kata Pak Adi cuma bininya bae yang cantik, yang lanang lain. Iyo, bini Pak Adi itu yang paling cantik. Nah, bahaya kita jomblo kita seumur hidup. Kalau melihat sesuatu hal yang sama, itu dalam gambaran kehidupan Bapak Ibu ya. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Sama kita menginginkan peserta didik sukses. Sukses menurut kita mungkin tamat SMA anak ini sudah bekerja, atau tamat SMA seperti misi kita mendapatkan siswa-siswi kita mendapatkan bisa duduk di perguruan tinggi favorit. Tapi mungkin gambaran mereka beda. Tamat SMA saya mau kerja, itu beda pemikiran kita. Gambaran kita itu berbeda. Setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Itulah kelebihan dari Tuhan. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata salah. Teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami. Nah, ada kata memahami pandangan orang lain tentang dunia. Beda dengan mencoba mengubah. Mungkin saya di sini mencoba Ibu Eli untuk berpandangan sama dengan saya. Tidak bisa. Ibu Eli pokoknya kayak gini. Nggak bisa. Tapi kita mencoba memahami pandangan orang lain. Gimana menurut Ibu Eli? Jadi saya harus mencoba memahami, bukan saya memaksa. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang masih dalam pemikiran kita seorang guru. Mungkin kita guru-guru yang zaman-zaman bahwa suatu perilaku buruk itu adalah kesalahan. Ternyata bukan Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Mengapa? Itulah mengapa ada kata-kata, kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau saya tidak salah, 5W 1H. Sebenarnya itu yang harus kita tekankan kepada anak kalau dia melakukan kesalahan. Bukan kamu terlambat, kamu salah, silakan kamu lari 7 keliling lapangan sepak bola. Kamu terlambat, kamu tidak mempunyai atribut lengkap saat upacara, silakan kamu jongkok, lari jongkok lapangan upacara. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus melihat dulu mengapa dia melakukan hal itu. Pasti ada tujuannya, ada perasaannya kenapa hal itu bisa terjadi. Itu yang harus kita pertanyakan. Karena tadi ada 5W 1H. Mengapa? Kebanyakan siswa kita, apalagi anak saya di 11B itu, anaknya mencari perhatian. Ada anak yang melakukan kesalahan itu hanya untuk mencari perhatian dari kita. Seperti halnya ada saat saya mengajar, selalu saya tanya sama temannya, apakah si A ini kalau setiap pelajaran selalu pakai lipstik? Karena saya lihat, ibu lihat, saya tanya sama temannya di luar jam kelas, kesiswaan itu selalu keliling, tiba-tiba keliling, ngecek. Kok dia gak pernah kena? Enggak Bu, jam itu baik gitu Bu. Pas tahu jam itu mulai dia pakai lipstik. Saya tanya lagi, jam pelajaran saya lagi, pakai lagi lipstik. Ada suatu saat penasaran saya, kata temannya tadi, jam saya saja. Jadi bukan jamnya, saya keliling saja. Kebetulan lagi nggak ngajar, kelasnya kosong, gurunya barusan keluar. Jadi guru jam ngajar barunya belum masuk. Saya intip,
gayanya manggil ketua kelas. Oh iya ya, nggak pakai lipstick ternyata. Iya, benar sekali, ternyata dia mau saya perhatikan. Jadi saya panggil, kenapa sih nak? Ibu, aku perasaan iya salah bu, belum pernah ada, saya belum pernah dibawa ke sini, belum pernah dibawa ke sekolah, jam sekolah. Kenapa sih nak pakai lipstick jam ibu aja? Ya maka ibu kenal dengan aku ya. Jawab. Kenapa harus dikenal? Kan ibu ngomong supaya dikenal sama ibu, biar ibu ingat. Pak, kalau nilai aku kecil, ibu ingat aku. Oh iya, si ini udah pakai lipstick terus. Tapi saya ibu kasih nilai lebih untuk aku. Allah. Ternyata tujuannya itu. Jadi dia melakukan itu ada tujuannya. Atau juga ada anak yang tidak mengganti atributnya. Dia pengen orang tuanya tahu. Mungkin orang tuanya sibuk, lebih sibuknya orang yang lain mungkin kan. Ada kalau kita seperti di pedesaan, di dusun, mereka lebih sibuk dari kita Bapak Ibu ya. Kebetulan kalau saya pulang ke dusun itu sudah subuh, kakak-kakak ipar saya itu sudah subuh itu sarapan dan pergi. Anaknya mau bangun sekolah terserah, nggak tahu. Ternyata mereka lebih sibuk daripada kita. Dia pulang juga hampir maghrib. Dia pengen orang tuanya tahu bahwa saya belum mengganti atribut. Jadi pengen orang tuanya dipanggil. Kalau dipanggil biar orang tua saya itu tahu, Bu, aku di sekolah. Itu ternyata ada tujuan. Jadi kita tidak bisa memvonis anak dari suatu kesalahan. Perilaku buruknya tadi adalah suatu kesalahan tanpa melihat apa yang ada di belakangnya. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah saya bisa mengontrol Bapak Ibu untuk harus tetap duduk di sini jangan bergerak? Tidak bisa. Tapi hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya sendiri untuk tetap berdiri di sini. Misalnya saya harus berdiri tegap di sini tanpa ada suatu paksaan. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain secara penuh. Jadi yang bisa mengontrol orang tersebut adalah ya orang itulah. Yang bisa mengontrol kita adalah kita itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini sama tuh. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak bisa kita mengontrol orang lain. Ya. Yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan gagal, kita paksa. Ternyata teori kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau anak melakukan kesalahan, kita bujuk dan ternyata gagal, itu tidak bisa kita vonis bahwa anak itu salah. Sudah Bapak Ibu, sudah saya bujuk, sudah dengan cara ini, sudah beberapa tahap, sudah saya lakukan semua, tapi
Ibu ya. Ngantuk Bapak Ibu? Semoga tidak ya. Jangan bosan mendengarkan suara saya Bapak Ibu ya untuk hari ini. Kali aja hari ini. Mungkin 2 minggu, 3 minggu kemudian lagi. Ya lanjut, ada, nah ini baru masuk disiplin positif. Disiplin positif ini tadi yang kata kita yang pertama sekali Bapak Ibu ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu berasal dari faktor intrinsik kita. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau lebih baik? Apakah kita mau lebih berusaha ke depannya? Apakah kita mau maju ke depannya? Itu adalah dari diri kita sendiri. Faktor intrinsik kita. Disiplin positif berada pada diri kita sendiri. Tidak bisa dikontrol, disuruh oleh orang lain. Dan cara penerapannya adalah salah satunya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Nah ini Bapak Ibu, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Seperti saya katakan tadi bahwa tidak bisa anak ini berubah kalau kita memberikan imbalan. Kalau tidak diberikan imbalan, kita hukum dia berubah. Tidak bisa Bapak Ibu, itu belum disiplin positifnya, belum dari faktor intrinsiknya. Imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman itu sebenarnya merusak jiwa peserta didik. Saya juga baru mengetahui Bapak Ibu, kalau kemarin saya sering memberikan reward pada anak. Suatu pelajaran saat tertentu yang kira-kira pikiran saya materi ini sudah cukup selesai saya berikan kepada anak. Jadi saya memberikan makanan kecil, makanan ringan saya bawa dari rumah. Seperti kuis lah, siapa yang bisa menjawab. Dia benar, saya berikan makanan. Ternyata salah itu. Saya baru tahu ternyata pemikiran saya selama ini salah. Begitu juga anak tidak bisa menjawab, saya marah, memberikan ancaman atau hukuman, keluar kamu dari sini, atau nama kamu akan saya coret dari daftar nilai saya. Ternyata salah. Nah, di sini kita bertujuan untuk menciptakan murid yang merdeka saat ini. Itu murid yang merdeka, di mana syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat tadi yang berasal dari diri pribadinya, intrinsik, bukan dari dorongan atau mengharapkan imbalan atau mengharapkan tidak mendapatkan hukuman dari orang lain. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Seperti saya katakan tadi, adanya suatu kolaborasi. Ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Di sini disiplin positif tujuan kita adalah tadi menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Nah, disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebijakan universal tadi profil pelajar Pancasila yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Lanjut Bapak Ibu ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya? Semangat gak semangat masih Bu? Oke. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari
yang kedua dari IBO Primary Dinas Program TIP, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill, di mana nilai-nilai kebajikan di antara ketiga organisasi ini atau institusi ini pada dasarnya memiliki suatu kesamaan. Nah, tadi kita bicara tentang ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita berbeda-beda. Tadi sudah saya singgung sedikit Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Dibagi dalam 5 macam. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini dilanjutkan, bertahan hidup itu contohnya kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu kebutuhan dasar, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Apakah kita di SMA 10 ini tidak pengen mengenal satu sama lain? Tidak kan? Ternyata itu adalah rasa ingin diterima di suatu tempat, itu adalah suatu kebutuhan dasar. Selanjutnya ada kebutuhan dasar kita adalah penguasaan. Penguasaannya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Semua itu mungkin secara tidak langsung ada di diri kita. Itu termasuk dalam penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebutuhan dasar. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita hilangkan. Harus kita lihat kepada peserta didik kita. Misal, pada saat kita menerangkan, ada anak yang pengen dia tertawa, tidak selalu seperti anak TK, tangan ke atas, turun ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis, diam terus. Tidak. Tapi ada dia pengen rasa tertawanya, dia pengen memimpin, dia pengen diakui. Seperti tadi contoh yang saya berikan tadi, anak ini pengen diakui, pengen dilihat. Ternyata itu adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami, yang kita harus ketahui. Jadi tidak bisa kita mengajar hanya monoton, diam terus anaknya tanpa ada kolaborasi dengan kita. Jadi kalau maunya sekarang belajar itu ada suatu trik-trik tertentu lah yang bisa membangun semangat dari diri pribadi anak. Apalagi zaman sekarang anak generasi Z ini tidak hanya mereka tidak mau belajar itu seperti zaman kita dulu yang kata saya tadi, guru memberikan makanan langsung. Mereka tidak mau. Mereka akan bertanya. Kalau kita memberikan kesempatan mereka bertanya, mereka akan bertanya, mengapa makanan ini harus kami makan? Dari mana ibu dapat? Untuk apa makanan ini? Itu harus kita bicarakan, karena itu salah
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kita contohkan anak tidak terlambat lagi karena apa? Takut dihukum. Kata-kata takut dihukum bukan dari dalam diri, karena ada faktor di luar hukuman yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah faktor eksternal. Dan juga faktor untuk mendapatkan atau imbalan dari orang lain. Jadi antara hukuman dan imbalan itu sebenarnya tidak jauh beda. Makanya dimasukkan dalam faktor ekstrinsik, ya. Oke. Bisa kita lihat kalau selama ini kita hanya mengenal kata hukuman atau konsekuensi. Nah, di modul ini saya baru tahu adanya kata yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi ini sudah saya lakukan kemarin. Saya mengambil contoh kepada siswa kita. Nanti videonya terakhir akan saya perlihatkan bagaimana restitusi itu terjadi. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misal tadi, anak datang terlambat. Kamu terlambat. Sana, bersihkan kamar mandi guru. Kan tidak tercatat. Tiba-tiba dari guru piket lihat kamar mandi gurunya kotor, anak terlambat, dia langsung mengatakan itu. Itu ternyata suatu hukuman. Jadi datangnya secara tiba-tiba. Nah, murid ini tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan dilibatkan terhadap dirinya. Misalnya, kalau saya datang terlambat, saya belum tahu nih kira-kira apa yang akan dilakukan oleh guru piket. Saya nggak tahu siapa sih yang piket hari ini. Kalau guru piketnya mungkin teman satu tim main saya, satu tim main voli ini, gampang itu nggak apa-apa terlambat 10-20 menit, enak sama ibu itu. Itu dia tidak tahu. Nah, ini juga bersifat satu arah. Tadi hukuman hanya dari guru. Guru langsung memerintahkan, yuk kamu bersihkan kamar mandi guru. Tanpa ada menerima tanggapan dari siswa. Siswa ini mau atau tidak? Siswa bersedia atau tidak? Pokoknya tangan kita tunjuk langsung. Kamu bersihkan sana. Kamu pungut sampah di sana. Kamu lari jongkok. Itu hukuman. Jangan satu arah saja. Ya, termasuk berupa hukuman fisik, psikis juga. Nah, kalau berbicara psikis itu yang bahaya Bapak Ibu. Kalau psikis kita sudah kena, jangankan anak kita yang kena aja, kita misalnya dimarahi oleh atasan kita di depan orang lain atau di depan rekan sejawat, bahkan dimarahi di depan siswa kita, wah, mendarah daging. Atau orang tua, walaupun dia tidak di sekolah ini lagi, saya masih terkenang dengan kata-katanya. Sama kata saya dulu, tadi zaman saya dulu, dilempar sama Pak Yumihan, sama aku. Kena. Psikis sebenarnya kena. Cuma kalau dia nanya bagus-bagus. Pemikiran saya kalau sekarang, kalau dulu lalunya ada langsung dilempar itu sebenarnya langsung ke psikis. Kalau psikis sudah kena, kata orang seumur hidup dia akan terkena. Itu yang bahaya. Nah, apa perbedaan dengan konsekuensi? Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, ini yang ada di tata tertib kita ya Ibu kesiswaan ya. Tata tertib kan ada konsekuensinya. Misal datang terlambat, konsekuensinya mendapatkan poin 3. Kalau poinnya sudah 20, tindak lanjutnya ada lagi. Itu dia sudah disepakati, sudah terencana, sudah diketahui oleh beberapa pihak, bukan dalam satu arah saja. Murid tetap dibuat tidak nyaman, benar, sama sebenarnya dengan
hukuman. Murid pasti tidak nyaman. Nah, di sini sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Guru melihat anaknya terlambat terus apa tidak? Bulan ini berapa kali dia terlambat? Jadi kan kita melihat data, memonitor. Ya. Nah, yang terakhir ada kata-kata restitusi. Nah, restitusi ini sebenarnya kalau dipahami, saya memahami dikit Bapak Ibu ya. Kemarin sudah saya lakukan dengan anak. Setelah anak itu saya ajak melakukan restitusi, nanti namanya ada segitiga restitusi. Nah, kalau kamu misalkan kesalahan seperti ini dibina, dipanggil, dengan dilakukan seperti percakapan kita tadi, bagaimana menurut keyakinan kamu sendiri? Ini itu mungkin Bapak Ibu ya. Restitusi ini bisa berlaku kalau di Kota Bengkulu ini untuk sekolah yang sudah memang bagus dari sononya kata orang, seperti misalnya dari IT atau kalau Kaulus ya, itu memang sudah bagus. SMA 5, SMP 1 itu memang sudah bagus dari sononya udah bagus. Itu bisa dikatakan dengan memecahkan suatu masalah dengan restitusi. Kalau di SMA kita agak susah. Kenapa? Karena restitusi ini prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau memperbaiki kesalahan, jadi anak itu harus tahu dulu dong kesalahannya apa. Harus membuat anak itu merasa bersalah dulu, merasakan dia salah. Kalau di SMA kita membuat anak merasakan salah itu susah. Kamu enggak sudah 10 kali Bapak Ibu panggil, masih juga jadi. Kalau kita bicara nanti secara restitusi, di SMA kita saya akui agak susah. Poin iya Bu, benar Bu. Sudah pakai poin dicatat, berarti poinnya per tahun atau kumulatif? Kumulatif kan Bu, dari kelas 10 sampai kelas 12 itu dikumulatif. Nah, kalau pakai segitiga restitusi, aduh, kacau gitu. Tapi ini yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Ini yang digembar-gemborkan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dicanangkan, yang diwajibkan oleh Menteri Pendidikan kita saat ini Bapak Ibu. Kita sebagai orang bawahannya hanya melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang yang di atas menjauh di sana. Mereka membuat kebijakan tidak melihat kita ini perasaan saya tidak terlalu di bawah sekolah kita, tidak terlalu di pinggiran, tetapi untuk pemecahan seperti restitusi ini, segitiga restitusi agak sulit. Jadi yang kedua itu proses kolaborasi yang mengajarkan, nah ini untuk mencari solusi sendiri. Solusinya dari anak sendiri, Bapak Ibu. Itu yang susahnya. Mungkin kesiswaan minggir-minggir. Kalau kayak gitu kami kesiswaan gak bisa bergerak. Iya, tambah santai, tapi akhirnya kita guru ya injak, ya Bu ya. Benar Bu, benar. Diakui oleh kesiswaan. Nah itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang harus kita jalankan adalah kita menghilangkan hukuman, kita berpijak ke konsekuensi ini sudah ada di tata tertib, dan kita harus melanjutkan tingkah pola kita mengajar kepada siswa dengan cara restitusi. Memang kalau mau instan agak susah. Kata orang mie instan aja Bu, itu perlu dimasak. Iya kan? Apalagi ini kebijakan dari pemerintah. Hukuman itu bersifat negatif. Konsekuensi netral karena tadi ada pembicaraan dua arah. Sedangkan restitusi ini positif. Nih contohnya, kata-katanya Bapak Ibu. Awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kamu. Hukuman tuh.
dari pemerintah batas itu. Seharusnya kalau kita memang yang realitasnya, kita ada pertanyaan selanjutnya. Apakah benar itu yang akan kamu lakukan? Yakin tidak? Balik lagi, kalau tidak yakin kita katakan kehukuman lagi. Itu agak susah. Tapi kalau kata fasilitator kami, dia bertahap Bapak Ibu. Sama suatu saya pendampingan berbincang juga dengan kepala sekolah, apakah bisa dilakukan di SMA berguru? Apa yang sudah ikut pelajaran bisa nggak dilakukan di SMA? Cuma kita. Kalau di tingkat TK mungkin bisa. Hukuman tidak akan ada kalau di tingkat TK. Tapi kalau di SMA tidak ada kata hukuman, agak susah. Dan model paksaan, kalau hukuman, stimulus respons, konsekuensi, restitusi itu teori kontrol. Teorinya Bapak Ibu. Nah, penghargaan maupun hukuman tadi kata saya sebenarnya tidak jauh beda. Adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sudah saya singgung tadi, ternyata penghargaan itu tidak efektif, tidak bagus. Seperti saya memberikan hadiah pada anak, saya memberikan gift pada anak yang bisa menjawab pertanyaan saya, ternyata tidak efektif karena bisa merusak hubungan. Adanya suatu persaingan dengan murid yang lain karena mengharapkan tadi, wih Bu, seharusnya aku Bu tadi Bu yang jawab, ibu tidak nengok, akhirnya berkelahi. Itu tidak efektif, merusak hubungan, juga mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas karena mereka hanya mengharapkan sesuatu, mengharapkan imbalan. Faktor ekstrinsiknya juga mematikan kreativitas. Sebenarnya penghargaan itu ternyata menghukum. Nah, itu baru kita paham. Nah, ini Bapak Ibu, seharusnya 5 posisi kontrol guru ini yang harus kita pahami secara mendalam. Ada 5. Yang pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer di sini bukan kepala sekolah ya, maksudnya. Ini posisi kita sebagai seorang guru. Oke, Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengajar, kira-kira Bapak Ibu selama ini posisinya di mana? Oke, Ibu Widani bisa, kira-kira Ibu selama ini posisi Ibu di mana sih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau hanya sebagai pemantau, atau sudah menjadi sebagai manajer? Yang belumnya manajer. Semua yang 4 itu sudah, subhanallah. Oke. Pemantau tiap hari selalu memantau Bu ya. Oke. Mungkin minta bantuan Ibu Mary, gimana Bu? Penghukum sudah. Ya. Pemantau sudah. Ya kayaknya kalau membuat masalah, kalau kita sendiri kayaknya belum deh. Membuat masalah ya. Pembuat merasa bersalah. Bersalah. Kayaknya ada ketika kita terlambat masuk kelas, anak ibu merasa bersalah Oh, seperti itu kan. bersalah. Kemudian menjadi teman, ada kalanya kita menjadi teman ya. Iya. Kalau manajer kayaknya belum. Iya. Makasih Bu ya. Jadi kita sebagai seorang guru udah beberapa tahun mengajar, yang posisi sebagai manajer ini yang susah. Benarkah kita lihat menghukum itu berapa sih? Nah, misalnya saya ambil contoh nih Bapak Ibu ya. Kita lihat posisinya dalam satu kasus yang sama. Saya ambil kasusnya yang sering nih. Mau duduk siswanya, saya ambil contohnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, kita mengatakan lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran saat unjuk. Nah, saya pakai tunjuknya. Ya lari kamu, keliling lapangan 2 kali putaran.
kekecewaan Ibu. Ada kata-katanya sudah beberapa kali diberitahu. Jadi ada semacam data selalu membuat kecewa Ibu. Itu membuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, ini kata-katanya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa untuk kali ini. Lain kali tolong jangan diulangi lagi ya. Itu kalau kita sebagai teman. Kalau kita sebagai teman tahu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Beli atribut upacara dan jangan diulangi lagi. Itu kalau sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer apa yang dilakukan? Apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kadang-kadang seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai manajer ini maksudnya kita membuat anak itu mengetahui kesalahannya dan anak bisa mencari solusi atas kesalahannya. Itu manajer. Oh, kita sering kan? Kira-kira itu di posisi kontrol apa? Oke, saya kembali ke belakang. Tadi kalau pemukul kata-katanya lari mengelilingi lapangan 2 kali putar. Pembuat merasa bersalah sudah berapa kali diberitahu. Oke. Kalau teman, ayo dong. Gitu. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar. Kalau manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, sekarang pertanyaan saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi apa Bapak Ibu? Membuat Merasa bersalah? Ya Bu, gimana? Membuat merasa bersalah? Kita lihat. Benar nggak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi nggak sia-sia saya bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, kalau ibu salah maka salah Bu. Saya langsung terpatahkan teori saya tadi Bu. Iya. Oke. Lanjut. Tidak boleh Bu. Iya benar sekali Bu Mary. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa itu Bapak Ibu?
pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya Bu, tuh bahasa gitu tuh. Pemantau kita ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Ayolah, lakukan begini ya. Kalau ini teman. Iya, dari kata-katanya walaupun tidak disebutkan kayaknya sudah lembut ya sebagai temannya. Oke, nah ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai data sebagai benar ya, sebagai benar karena ada data. Lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Kelima teori kontrol sudah dipahami dengan contoh kasus tadi. Nah sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya juga kemarin bertanya ini. Sebenarnya ini pertanyaan saya yang saya buat di sini kepada fasilitator saya dan kepada pengajar pelatih saya. Apa perbedaannya sih Bu? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Ya, gimana Pak Bob? Kalau keyakinan kelas itu segala sesuatu peraturan yang saya terapkan itu berjalan. Iya. Kalau peraturan kelas? Ya, kalau peraturan kelas itu belum tentu bisa terjalani. Ya, harus diawasi. Harus diperhatikan. Diperhatikan, Ya, harus dilakukan. setiap peraturannya. Kalau Tapi kalau keyakinan keyakinan itu kalau kita menerapkannya itu sudah pasti dijalani. sudah pasti dia dijalani. Ya, dijalani Dari dengan peraturan tadi. ya, dengan aturan. Oke. Iya, alhamdulillah ada pemahaman yang sudah benar dari kami. Ternyata saya menuliskan jawaban dari Pak Tommy tadi. Makasih Pak Tommy ya. Keyakinan kelas itu gimana itu tadi ada kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu dari siapa? Dari guru dan siswa. Misal kalau kita buat tidak boleh ribut di kelas waktu jam pelajaran saya. Sepakat? Nah itu keyakinan kelas. Karena ada misalnya, oh ibu boleh bu kami ribut bu misalnya. Nah itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, kamu harus melakukan ini. Kamu tidak boleh pegang HP di kelas. Itu peraturan. Karena dari satu pihak ya dari satu pihak. Nah kita saat ini harus melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu, bukan peraturan kelas. Ya, bisa Bapak Ibu menerapkannya? Insya Allah. Oke, beguyur Bapak Ibu ya. Ya. Ini tadi keyakinan kelas kuantitatif berupa pernyataan universal yang sering pernyataannya positif, mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan melibatkan semua warga kelasnya kalau kita membuat keyakinan kelas, ya, bukan hanya dalam satu pihak saja. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi terakhir ya kalau saya nggak salah ini segitiga restitusi yang kata saya tadi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk apa? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan
dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas bisa kita buat dengan pernyataannya membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahannya. Dan yang terakhir bisa kita tanyakan, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Itu untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa kita gunakan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari yang ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan juga bisa juga dengan mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Itu untuk memvalidasinya. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa sih? Dari usaha itu. Nah itu sujud 3 restitusi Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Kebetulan kami di calon guru penggerak ini segala sesuatunya harus diupload di YouTube, ya Bapak Ibu, untuk melihat langsung tadi video di 3 restitusi yang sudah saya lakukan. Kemarin saya melakukan dengan 2 orang siswa. Yang pertama kasusnya anak yang cewek tadi, yang cewek itu anaknya berkelahi dengan teman sebangkunya karena teman sebangkunya itu sering mencontek pekerjaannya. Yang kedua, kasus yang kedua adalah dengan cowok, anak ini sering terlambat. Itu saya melakukannya dengan penjelasan pakai segitiga restitusi. Karena sepertinya laptopnya tidak mau atau sudah terlalu capek, jadi tidak bisa menayangkannya. Oke Bapak Ibu ya, dengan berakhirnya video tadi yang sudah berputar-putar agak susah dan kembali lagi ke awal. Di sini saya mengakhiri aksi nyata saya, diseminasi budaya positif. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan saya membicarakan tentang budaya positif. Semoga amal ibadah Ibu, Bapak Ibu yang dilakukan pada hari ini bisa dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari saya hanya bisa memberikan sedikit makanan, hanya itu yang bisa saya berikan. Terus sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.